Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. وقال الله تعالى أيضا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, pada tahun 1935 ilmuwan Jerman, ahli embriologi, kita nyebutnya embriologis Jerman yang bernama Hans Spemann, beliau pada tahun 1935 itu mendapatkan hadiah Nobel, satu hadiah dari hasil penelitian yang super istimewa di dunia. Uangnya saja 1 juta US dollars. Kalau uang kita sekitar 15 miliar. Pada tahun 2020 ditingkatkan menjadi 1,1 US dollar, 1,1 juta US dollars, atau sekitar 16,5 miliar. Bahkan dalam satu referensi hadiahnya sekitar 165 miliar. Beliau mendapatkan hadiah Nobel itu gara-gara 3 penelitian yang spektakuler yang beliau pernah lakukan. Penelitian yang pertama, beliau meneliti mengambil tulang ekor. Kalau kita nyebut, orang Sunda nyebutnya cungcurungan. Dia ambil cungcurungan, kemudian dia bakar, dia rebus dengan temperatur yang tinggi dan lama, namun tidak hancur. Dia juga menumbuk tulang ekor itu, secara khusus tulang ekor manusia, namun tidak hancur juga. Dan penelitian ini pernah dilakukan oleh ilmuwan muslim dari Sana'a University di Timur Tengah. Beliau melanjutkan penelitian ini dengan merebus dengan temperatur yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama, namun tetap tidak hancur tulang ekor itu. Itu penelitian pertama yang beliau lakukan. Penelitian yang kedua, beliau ambil tulang ekor itu, tulang ekor manusia yang sudah wafat, termasuk tulang ekor dari binatang melata. Dia ambil, dia masukkan di organizer. Kalau bahasa kita, bahasa gampangnya, dimasukkan ke tempat yang bisa menumbuhkan sel. Ketika dimasukkan, ternyata tulang ekor itu selnya tumbuh lagi, padahal dari binatang atau manusia yang sudah wafat. Itu penelitian yang kedua. Penelitian yang ketiga, setelah dimasukkan ke organizer itu, ternyata sel itu tumbuh, berkembang, jadi lagi mengikuti tubuh yang sebelumnya, yang sebelum dia wafat. Logikanya, kalau selnya dari kita, maka akan tumbuh seperti sel yang ada pada tubuh kita. 3 penelitian yang spektakuler ini dia mendapatkan hadiah Nobel 1935. Ternyata pada agama kita, agama Islam, hasil penelitian ini sudah disebutkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Tidak kurang dari 5 hadis Rasulullah menjelaskan ini. Saya hanya kemukakan 1 hadis saja riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ibnu Adam ya'kuluhu turab illa azbad zanab." Setiap anak Adam, bahkan detailnya setiap bagian dari tubuh anak Adam, ya'kuluhu turab, akan memakannya. Apa yang memakan bagian tubuh anak Adam itu? At-turab, kata Rasulullah. Setiap bagian tubuh kita akan hancur dimakan oleh tanah. Illa azbad zanab, kecuali tulang ekor, kata Rasulullah.
Jadi tulang ekor itu jangankan dikubur, dipukul, direbus, dibakar saja tidak hancur, walaupun hanya sisanya sebesar beras, kata ilmuwan. Penelitian yang pertama, Rasulullah 14 abad yang lalu jelaskan ini. Masih pada hadis yang sama Rasulullah menjelaskan, kullu ibnu adam ya'kuluhu turab illa azbaz zanab minhu khuliqa. Yang kedua, bagian yang kedua masih hadis yang sama, minhu khuliqa, dari tulang ekor itu manusia nanti akan diciptakan kembali, tumbuh kembali. Dalam hadis lain, nanti ketika bumi rata, manusia akan dibangkitkan, kata Rasulullah. Meletek, orang Sunda bilang, nanti akan jadi lagi seperti kecambah. Dalam hadis lain, seperti tumbuhan yang baru muncul jadi. Ini hadis bagian yang kedua, masih hadis yang sama, berhubungan dengan penelitian yang ketiga, yang kedua, maaf. Masih pada hadis yang sama, kullu ibnu adam ya'kuluhu turab illa azbaz zanab minhu khuliqa wa minhu yurakkabu. Bagian yang ketiga, dan dari tulang ekor itu nanti manusia akan disusun kembali. Lengkap sudah hasil penelitian Hans Seppermann, hanya ditampung dalam satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Hadirin, kata ilmuwan Muslim Jamil Jaini, tubuh kita hancur, yang tersisa hanya tulang ekor. Ternyata tulang ekor itu menyimpan memori dari apa yang pernah kita lakukan sejak lahir sampai wafat. Semua yang pernah kita lakukan, baik dosa atau amal, tercatat di tulang ekor. Dan nanti Allah akan tumbuhkan kembali mulut kita seperti mulut saat ini, logikanya, hidung kita, dan seterusnya. Namun ternyata tulang ekor itu selain menyimpan memori tentang tubuh kita, juga menyimpan memori tentang amal-amal kita. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, kelak manusia akan dibangkitkan tidak kurang dari 10 jenis manusia. Ada yang begitu bangkit, matanya buta karena dia tidak pernah sholat. Ada yang begitu bangkit, berjalan dengan mukanya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang berjalan, lidahnya memanjang. Ada yang berjalan keluar dari perutnya karena amal-amalnya. Hadirin rahimakumullah, ilmuwan dari Amerika, ahli genetik, dia ilmuwan Yahudi, ahli genetik dari Albert Einstein College, Robert Julheim. Kata beliau, apabila seorang wanita berhubungan suami istri dengan satu orang laki-laki, maka pada DNA-nya, DNA itu ada pada pusat sel. Sel saja ukurannya antara 5 sampai 100 mikron, kecil saja. 5 sampai 100 dibagi 1.000.000 meter, kecil saja. Namun pada DNA itu tidak kurang dari 750 miliar informasi ada di dalamnya. Apabila seorang wanita berhubungan dengan seorang laki-laki, maka pada DNA perempuan itu muncul satu tanda sidik, kata beliau. Apabila berhubungan dengan 2 laki-laki, maka muncul 2 tanda sidik. Apabila berhubungan dengan 3 laki-laki, muncul dengan 3 tanda sidik. Hal ini Rasulullah sudah pernah jelaskan. Apabila seorang berbuat dosa, maka ada noktah hitam pada hatinya atau pada dirinya. Hadirin, kata Robert Julheim, apabila wanita itu berhubungan suami istri dan dia lagi ngandung, maka si tanda sidik itu akan diturunkan kepada anak-anak yang dia lahirkan. Robert Julheim memiliki 3 anak. Anak yang pertama dia cek DNA-nya, ternyata anak yang pertama memiliki 1 tanda sidik, berarti istrinya sah, hanya berhubungan dengan dia saja, suaminya. Namun dia cek anak yang kedua, pada anak yang kedua ada 2 tanda sidik, berarti istrinya selingkuh dengan laki-laki lain.
Pada anak yang ketiga ada 3 tanda sidik. Berarti istrinya berselingkuh selain dengan suaminya, hubungan suami istrinya juga dengan 2 laki-laki lain. Padahal itu dilakukan puluhan tahun. Hadirin, kejadian ini sudah ditulis oleh Allah dalam surat Yasin, sering kita baca. Ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nakhtimu, maaf. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami mencatat apa yang pernah mereka lakukan, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang pernah mereka lakukan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala apa yang pernah dilakukan dicatat di Lauhil Mahfuz. Namun dengan teknologi canggih saat ini, apa yang pernah dilakukan secara khusus dosa zina itu bisa ketahuan dengan teknologi canggih. Hadirin, Robert Julhim pun penasaran. Dia meneliti wanita-wanita muslimah, dicek DNA-nya. Walaupun dia juga cek wanita-wanita non-muslim di Amerika, rata-rata 2-3 tanda sidik pada wanita-wanita non-muslim. Namun pada wanita-wanita muslim dia hanya menemukan 1 tanda sidik. Berarti wanita muslimah itu hanya hubungan dengan suaminya yang sah saja. Kata beliau, di muka bumi tak ada wanita yang suci kecuali wanita muslimah saja. Hadirin, kata Robert Julhim, tanda sidik itu tiap bulan berkurang antara 20-30%. Rentangnya saja dia menyebutkan. Namun dalam Al-Quran lebih jelas. Ini berhubungan dengan masa iddah. Hadirin, dalam Al-Quran surat At-Talaq, surat 65, ayat 4, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Katakan Muhammad kepada wanita-wanitamu, jika mereka sudah tidak lagi haid, maka sampaikan masa idahnya 3 bulan, sekitar 33%. Namun bagi wanita yang masih haid, ini ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 Samsu. Di sana dituliskan bahwa masa idah wanita yang tinggalkan wafat suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Jauh lebih detail. Robert Julhim hanya berucap, saya melakukan penelitian dengan biaya yang super mahal, alat yang super canggih, sementara Al-Quran 14 abad yang lalu sudah menjelaskan ini. Kalau demikian, kata beliau, Al-Quran tidak main-main. Dia pimpinan Yahudi, dia terang-terangan menyatakan keislamannya. Walaupun kalau kita search di web, ini nyaris sudah dihapus, sesuatu yang merugikan mereka. Saya baca ini dalam Republika Online mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Hadirin, pelajaran bagi kita, apa yang pernah kita lakukan direkam. Tak ada alasan bagi kita. Ketika kita melakukan dosa, nggak ada yang melihat. Tubuh kita merekam, dan kelak Allah akan munculkan itu. Sangat bijak jika kita melakukan dosa ketika kita muda. Walaupun kita tidak muda lagi, namun masa muda itu akan ditanyai oleh Allah kepada kita. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga tubuh kita menjadi bukti kebaikan kita saja. Semoga dosa kesalahan Allah maafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sering kali kita dengar penjelasan ulama tentang pertentangan kelak di hari kiamat,
ketika Allah menyodorkan satu bukti dosa bagi orang yang durhaka. Allah menyodorkan, apakah engkau pernah melakukan dan mengakui dosa ini? Maka orang durhaka itu mengelak, tidak ya Rab. Namun Allah menjelaskan, namun saya punya bukti dari golongan manusia dan dari bumi yang engkau injak dan dari golongan malaikat. Maka orang durhaka itu mengelak, ya Rab, saya tidak mau mereka menjadi bukti. Lantas kata Allah, siapa yang engkau mau jadikan bukti, saksi? Kata dia, saya mau tubuh saya saja. Deal. Allah pun mengunci mulut dia. Kemudian Allah pembicarakan tangan. Sering kita baca dalam surat Yasin ayat 65, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hari dikunci mulut, berbicara tangan dan kaki menjadi saksi, maka dia tidak bisa mengelak. Kulit pun berbicara memberatkan dia. Maka saat itu terjadi marah pertentangan antara mulut dengan kulit. Ditulis dalam Al-Quran surat Al-Fusilat surat ke-41 20 sampai 22, hadirin bisa baca. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulitnya mereka sendiri, lima syahidtum alaina, wahai kulit, kenapa engkau berbicara menjadi saksi memberatkan kami? Maka kulit berucap, qalu Allah, Allah yang menjadikan aku bicara, kata kulit, dan Allah yang menjadikan segala sesuatu bicara. Allah menjadikan engkau pertama kali dan Allah mengembalikan engkau kepadanya. Sehingga Rasulullah tersenyum, terjadi pertentangan antara mulut dengan kulitnya sendiri. Hadirin, sampai daging bicara, tulang bicara. Dalam tafsir dijelaskan, yang pertama kali bicara adalah tulang, dan tulang itu adalah tulang pinggul karena dia melakukan dosa zina. Hadirin, Rasulullah yang menjelaskan, kelak di hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala sangat banyak seperti gunung Tihamah yang putih. Namun Allah menjadikan setelah itu amal-amal itu hancur beterbangan bagaikan yang terbawa angin. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka agar tidak terjadi kepada kami? Rasulullah menjelaskan, mereka dari golongan kami, namun mereka senantiasa melakukan dosa walaupun amalnya banyak. Mereka melakukan dosa ketika sendirian, dianggapnya tidak ada yang melihat, padahal itu disaksikan oleh tubuhnya. Hadirin, tak ada di antara kita yang tidak berdosa, kecuali kita yang berdosa ini semua. Yang paling baik di hadapan Allah adalah yang paling baik taubatnya. Kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Semoga tubuh kita menjadi saksi kebaikan kita saja. Semoga dosa yang pernah kita lakukan Allah maafkan, Allah cabut. Bahkan bukti-bukti jelek dari tubuh kita Allah tutup. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Semoga Allah memuliakan kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu, berlumuran aib, dosa dan kesalahan yang tak terhingga banyaknya. Memori kami tak sanggup lagi mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan karena terlalu banyaknya. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Tak ada yang bisa memaafkan kesalahan kami kecuali Engkau, ya Rabb. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan pernah Engkau hukum dan siksa kami jika kami salah dan lupa. Ya Rabb, tak ada dosa yang besar di antara kecuali dosa zina. Ampuni kami jika kami pernah zina. Jangan pernah Engkau hukum kami, ya Rabb. Maafkan segala kesalahan kami, ya Rabb. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb, ampuni dosa kesombongan ucapan tingkah laku kami, ya Rabb, dan dosa-dosa kami yang lainnya.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.